Bab 1406. Nama, rahasia budidaya tertinggi penulis, Mo Fenglai. Plus matikan mengatur ulang. Apa yang dikatakan Lu Chen adalah kebenaran? Konsentrasi energi spiritual tertinggi di wilayah desolasi timur, yaitu 100.000 kali energi spiritual Su Feng, tidak cukup baginya pada tahap ini. Terakhir kali, untuk memasuki lembah roh, dia ingin mengkonsolidasikan lapisan baru kekuatan supernatural dan meningkatkan kekuatannya untuk menghadapi Ling Rao dan Fan Dang. Dia menghabiskan semua energi spiritual gunung di sini, dan pergi ke Su Feng untuk mengambilnya. Berlari ke sana kemari, energi spiritual di dua tempat itu masih belum cukup untuk dia gunakan, dan dia terpaksa menggunakan sejumlah besar pil energi spiritual bergaris biru untuk meningkatkan kekuatannya. Ketika lapisan kekuatan supernatural yang baru lahir itu menjadi semakin terkonsolidasi, kekuatannya menjadi semakin kuat, basis budidayanya menjadi semakin tinggi, dan energi spiritualnya ditarik semakin cepat. Sekarang energi spiritual di dua tempat itu mungkin hilang dalam waktu kurang dari 2 hari, dan dia tidak memiliki banyak pil energi spiritual bergaris biru di atasnya. Lapisan kekuatan supernatural yang baru lahir itu membutuhkan banyak energi nyata, dan tanpa aura yang cukup untuk mengubahnya, mustahil untuk mengembangkan kekuatan supernatural baru hingga sempurna. Jika kekuatan supernatural yang baru lahir tidak dapat disempurnakan, dia tidak akan bisa naik ke tingkat terhormat, dia juga tidak akan bisa mengembangkan dirinya sendiri. Alam yang mulia adalah proses mengembangkan tubuh fisik. Hanya dengan mengolah tubuh emas seseorang dapat menjadi orang suci. Jika kamu tidak bisa berkultivasi, bukankah itu membuang-buang waktu? Orang asli yang mendominasi mengerutkan kening, berpikir sejenak, dan kemudian berkata, mengapa kamu tidak memimpin kerumunan ke benua tengah saja, dan membawa orang-orang seperti ras roh bersamamu? Aura di sana lebih dari aura timur bagaimanapun, wilayah terpencil, dan kondisi pengondisian mereka di sana juga jauh lebih cepat daripada di sini. Tidak, saya tidak ingin mereka pergi ke benua tengah dengan kondisi yang menurun, agar tidak dipandang rendah oleh para pejuang di benua tengah. Terutama Linghua. Dia adalah raja dari klan roh, alam aslinya tidak tinggi, alam suci bertato tulang benar-benar tidak layak menyandang gelar raja roh. Dia masih berada di alam neter yang mendalam. Dia benar-benar tidak ingin pergi ke benua tengah dengan alam seperti ini. Lebih baik menunggu sampai dia pulih sebagai petapa tato tulang sebelum pergi. Dengan dukungan buah roh lele dalam jumlah besar, saya yakin mereka akan segera bisa beradaptasi dengan aura di sini. Waktu pemulihan paling lambat tidak akan lebih dari 3 bulan. Kalau cepat, saya khawatir 1 bulan akan menjadi cukup. Lu Chen berkata begitu, maka kamu tidak bisa berlatih selama ini. Waktu tidak akan terbuang sia-sia. Saya masih harus bergegas dan mempraktikkan teknik pelatihan darah binatang. Masih ada beberapa inti dari keterampilan tempur yang perlu terus saya pahami. Saya juga bisa menangani masalah lain sebelum saya pergi. Lu Chen berkata, bagaimanapun, saya bisa menunggu selama 1 atau 3 bulan. Kalau begitu terserah kamu, asal kamu punya rasa proporsional. Orang sungguhan yang mendominasi menghela nafas tak berdaya, dan bertanya lagi, kamu memiliki segalanya, aku tidak punya hal baik untuk diajarkan kepadamu sebagai seorang guru, dan aku tidak bisa mengajarimu, aku sangat malu sebagai seorang guru. Jika kamu menginginkan sesuatu, selama seperti yang dimiliki guru, guru dapat memberikannya kepada Anda. Petik 2. Apa yang dikatakan guru? Kami adalah master dan magang, kami memiliki perasaan yang dalam, apakah kami masih harus bersikap sopan? Petik 2. Sebaliknya, ini saya, yang tidak bisa melepaskan guru. Jika guru terus tinggal di Wastelen Timur, pada dasarnya dia mengubur bakat. Guru telah memulihkan kualifikasi bibit kaisar, menjadi orang suci lagi, dan memperbaiki tulang, dan umurnya telah diperpanjang secara signifikan. Dibandingkan dengan umur seorang pejuang, dia tidak terlalu tua. Dia mungkin milik pria parubaya. Dia masih bisa menggunakannya dalam seni bela diri, untuk melangkah lebih jauh. Tetapi pernahkah guru berpikir bahwa jika Anda terus tinggal di wilayah Desolate Timur, dengan aura dan keterbatasan sumber daya di wilayah Desolate Timur, Anda mungkin tidak akan dapat membuat kemajuan apapun, yang sama saja dengan menyia-nyiakan bakat zamrud Anda. Petik 2. Jika Tuan pergi ke benua tengah, dia pasti bisa mengolah tulang giok, dan bukan tidak mungkin menjadi raja sejati di masa depan. Lu Chen dengan tulus membujuk Daois, berharap Daois akan pergi ke benua tengah bersamanya dan tidak dimakamkan di Dong Huang. Sebagai seorang guru, saya tidak akan pergi ke Akademi Tian Huang bersamamu.
Pengaruh kecil itu terlalu buruk, dan sama sekali tidak cocok untuk menjadi guru. Orang asli yang mendominasi menolak kebaikan Lu Chen, kamu tidak perlu terlalu banyak membujukku. Saya sudah tua sebagai seorang guru, dan saya telah melewatkan masa emas dalam berkultivasi. Pergi ke Zhongzhou untuk studi lebih lanjut tidak akan banyak berpengaruh. Tuan, mungkinkah Anda masih mempertahankan istana Tuan Lan? Lu Chen bertanya seperti ini. Bocah bau, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Orang sungguhan yang mendominasi memelototi Lu Chen, tetapi kemudian berkata, saya telah mengenal Sister Lan Xiang selama ribuan tahun sebagai seorang guru, dan dia ada di sini, bahkan sebagai seorang guru, saya tidak ingin pergi. Petik 2. Itu terkait dengan Tuan Istana Biru. Lu Chen tersenyum, dan berkata, Istana Shenmu, bukankah kamu meminum Jiwen Sein Pillsku terakhir kali? Tidak bisakah Istana Master Lan mengambil manfaat darinya dan memperbaiki tulangnya? Meskipun saudari Lan Xiang bukan di Miao, dia masih sangat berbakat. Dengan dukungan dari pil suci 9 pola, cepat atau lambat dia akan mengembangkan tato tulang dan dipromosikan menjadi orang suci tato tulang. Orang asli yang mendominasi juga mengerti apa yang dimaksud Lu Chen, jadi dia berkata, hanya saja dia bukan di Miao, meskipun dia adalah orang suci bertato tulang, tapi dia sedikit lebih tua, dan sulit baginya untuk bergabung dengan kekuatan besar di benua tengah, atau bahkan kekuatan kecil. Di usia kita tidak akan pergi. Tato tulang tidak bagus, bagaimana kita bisa membuat tulang giok seperti ini? Lu Chen bertanya, jika tulang giok dibudidayakan, maka secara alami akan ada kekuatan yang kuat untuk merekrutnya, jadi itu tidak akan menjadi masalah. Yang mendominasi pria sejati menghela nafas lagi, dan berkata, masalahnya adalah di antara 3 tulang orang suci, tulang giok adalah yang paling sulit untuk dikembangkan. Jangan katakan bahwa saudari Lan Xiang bukanlah bibit kaisar, meskipun dia adalah bibit kaisar tua seperti seorang guru, tulang gioknya adalah yang paling sulit diperbaiki. Keluarlah, saya tidak tahu apakah ini tahun monyet. Tuan Lan menjadi orang suci jauh lebih awal dari Anda, guru. Dia telah terjebak dalam petapa kebajikan selama bertahun-tahun. Sekarang dengan dukungan dari pil suci 9 pola, saya yakin dia akan segera memperbaiki tulangnya, dan kemudian saya akan bersamamu, guru. Pada tingkat yang sama, Lu Chen berpikir sejenak, dan kemudian berkata, jika Anda meminum pil suci 9 pola tambahan, itu pasti akan mempercepat kecepatan perbaikan tulang, dan mungkin sangat mempersingkat waktu untuk memperbaiki tulang giok. Tidak, semua pil umum memiliki bobot. Semakin tinggi pilnya, semakin akurat dosisnya. Orang sungguhan yang mendominasi dengan cepat menggelengkan kepalanya, jika kamu meminum dosis ekstra, bahkan saudari Lan Xiang tidak akan mampu menahan obat yang begitu kuat, dan kemungkinan besar akan meledak dan mati. Lu Chen telah memberi Dao beberapa kati darah kaisar binatang, dan Daois yang mendominasi juga menggunakan darah kaisar binatang untuk menyiapkan darah hewan untuk pelatihan tubuh. Tubuh fisik orang sungguhan yang mendominasi diberkati dengan esensi darah kaisar Bisman, dan dia sebenarnya telah meminum lebih banyak pil suci 9 pola. Kalau tidak, bagaimana dia bisa memperbaiki tulangnya begitu cepat? Namun, orang sungguhan yang mendominasi tidak memberikan teknik rahasia ini kepada Lan Xiang, karena dia takut setelah Lan Xiang menggunakan teknik rahasia ini, dia akan mengonsumsi terlalu banyak Jiwen Sein Pill. Jika Lan Xiang tidak tahan dengan ledakannya, dia tidak dapat menahan pukulan semacam ini. Oleh karena itu, dia lebih memilih Lan Xiang berlatih perlahan daripada mengambil risiko. Bahkan dengan restu dari esensi darah Kaisar Bisman. Tuan, apa yang kamu takutkan, biarkan Tuan Istana Lan mencobanya. Lu Chen mengerti arti dari orang sungguhan yang mendominasi, jadi dia berkata lagi, atau, kamu berpikir bahwa Tuan Istana Biru tidak tahan terlalu banyak obat, jadi kamu bisa meminumnya selangkah demi selangkah, daripada langsung menggandakan dosisnya. Sebaliknya, mulailah dengan meminum satu lagi pil suci 9 pola, dan secara bertahap menambahkannya nanti hingga Master Istana Biru dapat beradaptasi. Ini, kamu boleh memilikinya. Tepat bagimu untuk mengingatkanku bahwa ketika aku menambah jumlah untuk Master, jumlahnya langsung menjadi 2 kali lipat. Aku lupa menambahkan satu per satu. Orang sungguhan yang mendominasi tiba-tiba menyadari, dan tidak dapat menahan diri untuk tidak mengagumi Lu Chen, otakmu masih fleksibel. Sebagai seorang guru, saya sangat bingung. Saya bahkan tidak memikirkan metode ini. Saya benar-benar kembali ke masa lalu. Petik 2. Saat tulang giok Istana Master Lan diperbaiki,
guru akan bisa hidup bersama dengan istana Master Lan. Bocah bau, kenapa kamu tinggal dan terbang bersama, mengolok-olok guru. Bukan itu maksudku adalah ketika saatnya tiba, Tuan dan Tuan Istana Lan bisa pergi ke benua tengah bersama-sama, dan bersama-sama mereka akan menjadi raja sejati dan berdiri di puncak seni bela diri. Mari kita lupakan puncak seni bela diri, menjadi raja sejati hanya menyentuh bagian tengah dari seni bela diri, selama tidak ada kaisar, itu bukanlah puncak seni bela diri. Tuan adalah Kaisar Miao, jadi mungkin saja menjadi kaisar. Jangan bercanda tentang guru. Guru memiliki beberapa kati dan beberapa tael. Apakah kamu tidak memiliki petunjuk di hatimu? Menjadi raja sejati adalah batas menjadi seorang master. Jangan pernah berpikir untuk menjadi seorang raja. Kaisar, dalam puluhan ribu tahun terakhir, saya belum pernah mendengar ada orang di umat manusia yang berhasil. Feng Huang, jangan bicarakan itu, murid magang hanya akan menunggu master di Zhongsu. Jika kamu benar-benar pergi ke benua tengah sebagai guru, jangan menunggu jika kamu masih di Akademi Tianhuang. Kamu tidak akan pergi ke Akademi Tianhuang sebagai guru. Lalu kemana guru berencana pergi? Sekte Xuantian di benua tengah. Ya, jika kamu mengolah tulang giok sebagai guru, kamu pasti akan kembali ke Xuantianzong. Oke, saya pergi ke Xuantianzong sebagai guru, dan murid magang juga akan pergi. Tarik ke bawah, dengan levelmu, kamu tidak memenuhi syarat untuk pergi ke Xuantianzong untuk menyapu tanah. Orang sungguhan yang mendominasi berpikir sejenak, dan kemudian berkata, Zhongzu memiliki kesempatan untuk menguji bibit kaisar. Setiap tahun, Anda dapat pergi dan mengujinya pada saat itu. Jika Anda memiliki kualifikasi bibit kaisar, Anda berhak untuk melakukannya. Bergabunglah dengan Sekte Xuantian dan jadilah guru, pergi. Guru dan muridnya berbicara dengan sangat spekulatif, dan mereka berbicara lama sekali. Pada akhirnya, orang sungguhan yang mendominasi pergi ke istana Shenmu untuk mengajari Lan Xiang teknik pelatihan tubuh darah binatang, dan menggunakan darah kaisar binatang untuk memberkati tubuh Lan Xiang. Dan Lu Chen tinggal di kamar yang berlumuran darah binatang untuk membentuk tubuhnya. Sambil berendam, dia memahami pedang ke-9 Zantian. Pedang ke-8 Zantian telah lama dipahami, dan esensinya telah dikuasai. Hanya pisau ke-9 dan misteri terakhir yang terlalu mendalam, dan dia belum sepenuhnya memahaminya. Selama esensi dari pisau ke-9 dipahami sepenuhnya, pelatihan 9 pisau Zantian akan dianggap selesai, yang akan meningkatkan kekuatan Zantian. Setelah berendam dalam darah hewan selama sebulan, tubuh fisik Lu Chen menjadi semakin kuat, tetapi dia belum menyadari misteri terakhir dari pisau ke-9, dan dia tidak memiliki petunjuk apapun. Tidak, kamu tidak akan bisa memahaminya seperti ini, itu hanya membuang-buang waktu. Misteri pedang ke-9 tidak bisa dipahami melalui meditasi, mungkin bergantung pada kebetulan. Lu Chen merendam darah hewan di dalam peti mati batu besar, jadi dia berhenti menambahkan darah hewan, tetapi mencuci dirinya sendiri, berganti pakaian bersih, dan meninggalkan gunung. Ketika Lu Chen datang ke Zufeng, dia melihat 10 pelayan di luar rumah, bermeditasi dengan tenang. Menguasai, melihat Lu Chen datang, 10 pelayan buru-buru bangkit untuk menyambutnya. Bagaimana pemulihan Linghua? Lu Chen bertanya. Ratu pulih dengan sangat cepat, sudah Yang Mulia King Tian, jika ada 1 bulan lagi, tidak akan menjadi masalah untuk memulihkan kondisi suci. Jawab Ling Yi. Bulan lainnya, Lu Chen mengerutkan kening, lalu berkata, lupakan saja, 1 bulan, lalu 1 bulan, aku akan menunggu jika aku tidak menunggu, dan bulan ini tidak terlalu buruk. Tuan, Anda di sini, apakah Anda ingin saya masuk dan memberi tahu Ratu? Ling bertanya. Tidak, biarkan dia berkonsentrasi untuk pemulihan, aku tidak ingin mengganggunya. Lu Chen melihat ke arah rumah, lalu bertanya, di mana Ming Yue dan Waner, di mana mereka berlatih? Mereka semua berlatih di dalam bersama Ratu. Ling Yi menunjuk ke rumah di belakang, dan tersenyum lagi, mereka dan Ratu rukun. Mereka mengobrol selama 3 hari 3 malam sebelum bermeditasi dan berkultivasi bersama. Oh, kita ngobrol selama 3 hari 3 malam, ada banyak hal yang perlu dibicarakan. Lu Chen terkejut. Ya, dunia ini sangat luas, dan mereka bertiga memiliki sesuatu untuk dibicarakan. Jika Ming Yue dan Xiao Wan tidak ingin Ratu segera pulih, mereka mungkin harus mengobrol selama 7 hari 7 malam. Ling Xi menyela. Lalu apa yang terutama mereka bicarakan? Lu Chen bertanya. Ini, Ling Xi menutup mulutnya,
tidak berani melanjutkan. Jelas sekali, sebagian besar topik obrolan Linghua dan yang lainnya terkait dengan Lu Chen. Tuan, jangan tanya tentang isi obrolan wanita. Ini rahasia wanita. Tuan, bagaimanapun, Ratu dan yang lainnya sedang membicarakanmu. Ling Xi tidak tahan lagi, dan bahkan mengungkapkan secercah berita, tetapi sebelum dia selesai berbicara, Ling Yi menutup mulutnya dengan satu tangan. Ling Xi, jangan terlalu banyak bicara, atau Ratu akan mengetahuinya dan tidak akan pernah melepaskanmu. Ling Yi dengan serius memperingatkan Ling Xi, dan Ling Xi menjulurkan lidahnya, lalu berhenti berbicara dengan Lu Chen. Aku benar-benar tidak tahu apa yang kalian lakukan. Kalian semua didewakan, dan kalian tidak mengatakan semua yang ingin kalian katakan, jadi aku tidak repot-repot berbicara dengan kalian. Lu Chen menggelengkan kepalanya, lalu melompat, pergi ke langit, dan kembali ke puncak gunungnya. Pegunungan di sekitar tempat legiun fanatik berada benar-benar sepi. Setiap orang mundur dan berkultivasi, dan tidak ada yang berkeliaran di luar. Lu Chen ingin mencari saudara laki-laki untuk diajak ngobrol, tetapi dia tidak dapat menemukan siapapun, jadi dia harus kembali dan terus berendam dalam darah binatang itu. Setelah hari ke-10 berendam dalam darah hewan, orang-orang keluar, termasuk Tao Jin, sang patriark. Lu Chen tidak punya pilihan selain keluar menemuinya, tetapi menemukan bahwa Tao Jin tidak datang sendirian, ada dua orang di sampingnya. Itu adalah pria dan wanita, dengan aura menakutkan dan kultivasi tinggi, keduanya adalah orang suci tulang giok. Lu Chen mengenali dua orang ini, satu adalah Song Men dari Istana Qingming, dan yang lainnya adalah Ling Chang dari Istana Spirit Beast. Merekalah yang menyukai Waner dan yang lainnya menerima Ming Yue di kompetisi seleksi benua tengah. Jika kedua orang ini tidak muncul, Waner dan Ming Yue pasti tidak akan meninggalkan Lu Chen, dan mereka akan mengikuti Lu Chen ke Akademi Tianhuang. Namun Istana Qingming memiliki rahasia penyembuhan yang mendalam, yang puluhan ribu kali lebih kuat dari Istana Shenmu. Jika Waner tidak pergi, bakat medis Waner akan sia-sia. Belum lagi Istana Binatang Spiritual, ini sepenuhnya merupakan versi yang ditingkatkan dari Sekte Pengendali Binatang. Jika Ming Yue tidak memasuki Istana Binatang Spiritual, bagaimana dia bisa mempelajari keterampilan pengendalian binatang yang lebih maju? Lu Chen tidak bisa mengajari Waner dan Ming Yue rahasia penyembuhan khusus dan keterampilan mengendalikan binatang ini. Saat itu, Song Man dan Ling Chang sedang sibuk dan tidak bisa segera menerima Waner dan Ming Yue kembali, jadi mereka membuat janji dengan Waner dan Ming Yue untuk paruh kedua tahun ini. Kedatangan kedua orang ini sekarang berarti perjanjian setengah tahun telah tiba, dan mereka datang ke sini untuk membawa pergi Waner dan Ming Yue. Lu Chen memanggil Song Man dan Ling Chang ke dalam rumah, dan menyuruh mereka menunggu di sini sebentar, lalu terbang ke Sufeng sendiri untuk menjemput Ming Yue dan Waner. Lu Chen meminta 10 pelayan untuk masuk dan memberitahu Linghua, sementara dia menunggu di luar sebentar, dan Linghua memimpin Ming Yue dan Xiao Wan keluar. Linghua tahu bahwa Ming Yue dan Xiao Wan akan pergi, dan dia menunjukkan ekspresi keengganan di wajahnya. Kedua saudara perempuan itu dapat mengobrol dengan saya benar-benar tidak ingin kedua saudara perempuan itu pergi. Saudari Linghua, kamu juga akan segera pergi ke benua tengah, mari kita bertemu lagi saat itu. Ming Yue berkata begitu. Saudari Linghua, ikuti Tuan Muda ke Akademi Tianhuang, lalu sang putri dan saya bisa mencarimu bersama. Waner berkata begitu. Kalian sudah pergi, aku tidak ingin tinggal di sini lebih lama lagi, kenapa aku tidak pergi ke benua tengah bersama kedua adik perempuanku? Linghua berpikir sejenak, dan berkata demikian. Mendengar itu, Lu Chen sangat gembira. Linghua baru saja pulih menjadi yang mulia tubuh emas sekarang, dan akan memakan waktu paling cepat 20 hari untuk pulih sepenuhnya. Faktanya, Lu Chen sudah lama tidak sabar untuk pergi ke benua tengah, hanya menunggu Linghua pulih sepenuhnya. Saat ini, Linghua berkata bahwa dia akan pergi ke benua tengah terlebih dahulu, dan Lu Chen akan menjadi hantu jika dia tidak bahagia. Faktanya, perjanjian setengah tahun antara Lu Chen dan Zuo Sue telah tiba. Namun, Zuo Sueren berada di benua tengah, jadi tidak mungkin pergi ke tanah air timur untuk mendesak Lu Chen. Adapun Song Man dan Ling Chang, mereka sedang melakukan tugas di luar, dan ketika mereka kembali ke benua tengah, mereka hanya mampir untuk membawa Waner dan Ming Yue. Baiklah, ayo pergi ke benua tengah bersama-sama. Xuantian Daozong mengadakan upacara perpisahan akbar di bawah organisasi Tao Jin. Kecuali para murid yang ditempatkan di Gua Setan Besar,
pada dasarnya semua murid dan tetua Suantian yang bisa datang, totalnya 6 hingga 7 juta orang. Mengirimkan murid dalam formasi sebesar itu belum pernah terjadi sejak Suantian Daozong didirikan. Artinya, Lu Chen terlalu baik, dia telah memberikan kontribusi besar kepada sekte tersebut, bahkan pencapaian yang tidak dapat dicapai oleh leluhur Suantian, dia telah melakukannya. Oleh karena itu, Lu Chen adalah murid pertama dari sekte Tao Suantian yang menerima kehormatan ini. Kakak senior Lu Chen, masa depan cerah. Kang Su dan Xiao Yu menerobos kerumunan dengan putus asa, berlari mendekati Lu Chen dengan penuh semangat, dan memberikan ucapan selamat yang tulus. Kalian semua bekerja keras dan bekerja keras untuk menerobos, atau dalam waktu dekat, kalian juga akan pergi ke benua tengah untuk studi lebih lanjut. Saat itu, Lu Chen pergi ke Akademi Murid Sekte Luar untuk berlatih, bertemu Kang Su dan Xiao Yu, dan mengajari mereka beberapa keterampilan tempur, yang sangat meningkatkan kekuatan tempur mereka, dan menjadi pilar murid Sekte Luar, yang berspesialisasi dalam menangani tantangan pejuang asing. Sekarang, kedua orang ini juga telah menembus alam Xuanming dan dipromosikan menjadi murid batin. Bagi murid biasa, keduanya telah membuat kemajuan yang baik. Namun, keduanya tidak mengikuti ritme sejak awal, mereka tidak dapat bergabung dengan fanatik Legion, dan Lu Chen tidak dapat membantu mereka. Kakak senior Lu Chen, kami pasti akan melakukannya. Kang Su dan Xiao Yu mengangguk dengan cepat, dan selalu ada kekaguman di mata mereka. Xiao Zu, semoga perjalananmu menyenangkan. Seorang tetua keluar dari kerumunan, dan selain memberkati Lu Chen, dia juga memiliki ekspresi malu di wajahnya. Tetua itu adalah mantan tetua agung dari rumah tetua, dan itu adalah Bai Chun. Bai Chun sebelumnya lemah, tetapi setelah dikalahkan oleh Chang Yuzong, dia benar-benar menyerah, dan bahkan melawan Lu Chen demi Chang Yuzong. Pada akhirnya, sebelum Lu Chen bisa bergerak, orang asli yang mendominasi memimpin dan langsung menarik Bai Chun dari posisi tetua agung, menendangnya untuk menjaga gua setan besar, dan menjadi pekerjaan yang paling sulit. Meskipun sulit untuk tinggal di gua setan besar untuk waktu yang lama, Lu Chen tidak membunuhnya, jadi dia sangat berterima kasih kepada Lu Chen. Penatua Bai, jagalah gua setan besar dengan baik. Selama kamu memberikan kontribusi pada sekte tersebut akan tetap mengolahmu. Lu Chen melirik Bai Chun, tersenyum, dan menjawab dengan santai. Bai Chun menyinggung Lu Chen, dan Tao Jin langsung memasukkannya ke daftar hitam. Dia tidak lagi memiliki pil mulia 9 pola, dan masa depannya dalam seni bela diri pada dasarnya telah berakhir. Tapi ketika Lu Chen mengatakan ini, dia memberi Bai Chun kesempatan, yang mengejutkan dan menyenangkan Bai Chun. Karena saat Lu Chen sedang berbicara, Tao Jin ada di sisi Lu Chen. Dorongan Lu Chen kepada Bai Chun juga setara dengan memberitahu Tao Jin bahwa selama Bai Chun memberikan kontribusi besar di masa depan, Tao Jin dapat menghapus Bai Chun dari daftar hitam. Bai Chun harus bekerja keras dan memenuhi harapan Xiao Zu. Bai Chun membungkuk cepat, seluruh tubuhnya penuh hormat, matanya penuh rasa terima kasih. Saya berharap leluhur kecil saya pergi ke benua tengah, dihormati dan disucikan, dan menjadi raja sejati. Penatua Agung Zheng Fang memimpin sekelompok besar tetua untuk mendoakan Lu Chen secara serempak. Selamat kepada Penatua Zheng, sekarang dia telah mengembangkan tubuh emas, dia tidak jauh dari menjadi orang suci. Lu Chen merasa sedikit terkejut ketika dia melihat cahaya keemasan samar memancar dari tubuh Zheng Fang. Zheng Fang benar-benar mengembangkan tubuh emas dan masuk ke dalam jajaran yang mulia tubuh emas. Kecepatan budidaya ini agak cepat. Ini semua berkat leluhur kecil. Penguasa agung memberiku beberapa pil mulia 9 pola, jadi aku berhasil mengolah tubuh emas. Zheng Fang selalu berterima kasih kepada Lu Chen. Jika bukan karena alasan Lu Chen, dia masih menjaga gua setan besar, jadi bagaimana dia bisa dipromosikan menjadi penatua agung sebagai pengecualian. Bahkan lebih mustahil lagi untuk disukai oleh orang sungguhan yang mendominasi, dan budidaya khusus dari penguasa agung, dan dia tidak pernah mengembangkan hari seperti tubuh emas. Di masa depan, jika kamu menjadi orang suci, kamu akan menjadi salah satu pilar Suantian Daozong, dan kamu bahkan akan memandang rendah seluruh tanah air timur. Lu Chen tersenyum. Zheng Fang lebih kuat, tidak sebaik satu jari Xiao Zu. Zheng Fang berkata dengan hormat. Namun, apa yang dikatakan Zheng Fang juga benar. Tubuh emas yang mulia tidak lagi layak disebutkan di depan Lu Chen. Xiao Zu, sayang sekali, jika kamu berangkat terlambat 2 hari,
mungkin kamu bisa menunggu sampai leluhur tua itu kembali. Pada saat ini, Tao Jin yang berada di sampingnya berbicara, dan ada sedikit penyesalan dalam nada suaranya. Tuan pergi ke istana Shenmu, dan dia mungkin tidak akan kembali secepat ini, jadi saya tidak menunggunya. Lu Chen menggelengkan kepalanya dan berkata begitu. Faktanya, dia pada dasarnya telah selesai membicarakan apa yang dia miliki dengan Daois. Bukankah itu berarti setelah pergi ke benua tengah, dia tidak akan pernah melihat orang sungguhan yang mendominasi lagi? Selama Lan Xiangxiu memiliki tulang giok, orang asli yang sombong akan pergi ke benua tengah bersama Lan Xiang, dan dia masih bisa bertemu dengan orang asli yang sombong di benua tengah di masa depan. Oleh karena itu, tidak masalah apakah orang sungguhan yang sombong datang menemuinya atau tidak. Dua orang suci, lain kali Anda melewati tanah air timur, selamat datang untuk mengunjungi Xuantian Daozong lagi. Tao Jin berbalik, membungkuk hormat, dan memberi hormat pada Song Men dan Ling Chang. Dalam seni bela diri, yang kuat dihormati. Meskipun Tao Jin adalah orang suci, dia adalah orang suci yang memiliki kekuatan, yang paling rendah di antara orang suci. Namun, Song Men dan Ling Chang adalah orang suci tulang giok tingkat tertinggi, dua alam lebih tinggi dari Tao Jin, dan mereka jauh di atas Tao Jin dalam hal kekuatan dan status. Oleh karena itu, wajar jika Tao Jin memberi hormat kepada Song Men dan Ling Chang. Sekte Master Tao tidak perlu terlalu sopan. Song Men mengangguk dan berkata dengan sopan. Oke, ini sudah larut, kita harus pergi. Ling Chang sedikit sombong, dia tidak terlalu memperhatikan Tao Jin, dan langsung naik ke langit, berdiri di langit. Pain Men mengikuti dan juga melompat ke langit. Setelah Song Men dan Ling Chang naik ke langit, Tao Jin memberi hormat kepada orang misterius di samping Lu Chen, dan berkata dengan hormat dengan suara rendah, Tao Jin dengan hormat mengirim Raja Roh, dan berharap Raja Roh akan menjadi kaisar sebagai sesegera mungkin, sehingga kita bisa melawan bencana bersama umat manusia di masa depan. Sekte Master Tao, selamat tinggal. Orang misterius itu adalah Linghua. Dia mengenakan jubah hitam besar, tudung menutupi wajahnya, dan dia bahkan meminum pil Yin Qi, yang menghalangi nafas ras roh dan mencegah orang lain mengetahui bahwa dia adalah identitas ras roh. Kedatangan Linghua ke Sekte Xuantian Dao sangat rahasia. Di Sekte Dao, selain Lu Chen dan Legiun Fanatik, hanya Daois dan Tao Jin yang mengetahuinya. Bahkan ribuan pejuang spiritual itu semuanya berpakaian seperti ini, dan semuanya meminum pil Yingxi. 1000 prajurit roh terjepit di antara prajurit Legiun lainnya, berjalan dengan tenang, sangat rendah hati. Bahkan jika seseorang menyadari keanehan mereka, tidak ada yang akan menanyakannya, jangan sampai Lu Chen tidak bahagia. Bagaimanapun, orang-orang itu mengikuti Legiun Fanatik, dan kebanyakan dari mereka adalah anggota baru Legiun Fanatik, yaitu orang-orang Lu Chen. Tuan yang berdaulat, para tetua, sesama murid, selamat tinggal. Pada saat ini, Lu Chen menangkupkan tinjunya, membungkuk kepada kerumunan, dan memimpin pasukan fanatik ke langit. Kali ini, dia pada dasarnya memisahkan diri dari Xuantian Daozong, dan dia tidak tahu bahwa dia akan kembali lagi di tahun monyet. Selamat kepada kakak senior Lu Chen. 6 atau 7 juta murid Xuantian berteriak serempak, dan suaranya seperti gelombang besar, bergema di langit. Song Men dan Ling Chang melihat kerumunan yang melonjak di bawah dan mendengar teriakan yang menggemparkan bumi, dan merasa sedikit terkejut. Tanpa diduga, ranah Lu Chen tidak tinggi, tetapi di sekte ini, prestisenya masih cukup tinggi. Mata Ling Chang sedikit bingung, dan dia berkata lagi, saya belum pernah melihat seorang murid pergi, dan bahkan seluruh sekte keluar untuk mengantarnya pergi. Lu Chen adalah satu-satunya yang dapat menerima perlakuan seperti itu. Apakah Anda masih ingat bahwa dalam kompetisi seleksi, Lu Chen ini masih setengah langkah memurnikan para dewa, tetapi dia mengalahkan lawan yang mulia King Tian. Ini menunjukkan bahwa kekuatan tempur Lu Chen tidak terlalu cocok dengan wilayahnya, dan potensinya sangat besar. Song Men tiba-tiba menggelengkan kepalanya, dan berkata, sayang sekali dia menolak istana Chang karena kekuatannya sendiri, dan bahkan pergi ke Akademi Tianhuang, menghancurkan masa depannya. Setiap orang punya cita-citanya masing-masing. Apapun jalan yang dipilihnya, dia harus menyelesaikannya sendiri. Ling Chang menghela nafas, dia memilih Akademi Tianhuang, dan dia akan berlatih di tempat yang hancur itu di masa depan. Jika tidak ada sumber daya, tidak peduli seberapa besar potensinya, itu akan terkubur selamanya. Sambil berbicara,
Lu Chen memimpin kerumunan untuk mengikuti dan berdiri di sekitar Song Man dan Ling Chang. Song Man dan Ling Chang datang ke Sekte Tao Xuantian untuk membawa Xiao Wan dan Ming Yue pergi, tetapi mereka tidak menyangka bahwa Lu Chen juga akan pergi bersama mereka, dan mereka membawa pasukan kecil sebanyak 5.000 orang. Song Man dan Ling Chang mengira alasan Lu Chen mengikuti adalah karena dia ingin memeluk paha mereka dan mendapatkan perhatian mereka. Lagi pula, dari Desolation Timur hingga Benua Tengah, terdapat laut terlarang di tengahnya, dan melintasi laut terlarang tidaklah mudah. Di laut terlarang, terdapat banyak binatang laut, baik yang kuat maupun yang kejam. Tanpa komando yang kuat, menyeberangi laut terlarang adalah hal yang sangat berbahaya. Namun, tidak masalah bagi Song Man dan Ling Chang, demi Ming Yue dan Xiao Wan, mengapa tidak mengajak Lu Chen dan yang lainnya. Hanya dalam setengah tahun, Ming Yue dan Xiao Wan, yang saat itu hanya berada di alam kesengsaraan surgawi, telah mengalami perubahan yang mengejutkan. Baik Ming Yue maupun Xiao Wan telah memasuki pangkat yang mulia, Ming Yue telah mengembangkan tubuh emas, Xiao Wan juga telah masuk ke dalam jajaran yang mulia King Tian, bakat kedua orang ini dapat dikatakan sebagai eksistensi yang menggemparkan dunia. Song Man dan Ling Chang benar-benar terkejut, diam-diam berterima kasih atas penglihatan mereka. Sendiri di awal, dan keputusan untuk membuat pengecualian untuk merekrut Ming Yue dan Xiao Wan sangat tepat, memungkinkan mereka masing-masing mengambil kebocoran besar untuk kekuatan mereka sendiri, rasanya seperti mengambil harta karun yang besar. Oleh karena itu, Ming Yue dan Xiao Wan mengusulkan untuk membawa Lu Chen dan yang lainnya bersama mereka, dan mereka setuju tanpa ragu-ragu. Kedua bayi besar itu memiliki persyaratan, dan mereka harus berusaha semaksimal mungkin untuk memuaskannya. Terlebih lagi, permintaan kedua harta karun besar itu tidaklah sulit, hanya masalah kenyamanan, dan tentu saja mereka tidak akan menolak. Bagaimanapun, menyeberangi laut terlarang tidak akan menyeret mereka ke bawah karena ada 5.000 orang lagi dari Lu Chen. Jika bertemu dengan binatang laut, mereka yang bisa mengalahkannya, dan tentu saja mereka bisa melewati laut terlarang dengan lancar. Jika mereka tidak bisa lulus ujian itu, sama saja dengan atau tanpa Lu Chen dan yang lainnya. Kakak senior Ling Chang, haruskah kita terbang langsung ke laut terlarang, atau mencari susunan teleportasi besar untuk berteleportasi ke sana? Lu Chen bertanya. Ling Chang melirik Lu Chen, sedikit mengernyit, dan tidak menjawab pertanyaan Lu Chen. Meskipun potensi Lu Chen besar, namun wilayahnya terlalu rendah. Dia masih dari Akademi Tianhuang. Dia meremehkan Lu Chen sama sekali, dan bahkan tidak ingin berbicara dengannya. Melihat Ling Chang tidak berbicara, Song Man berkata, semuanya, terbang saja. Song Man dan aku ingin memeriksa Ming Yue dan Xiao Wan. Mereka sudah memasuki negara bagian. Kami ingin melihat seberapa cepat mereka terbang dari sini ke tepi laut terlarang. Saya khawatir tidak akan memakan waktu 3 hari 3 malam, dan penerbangan tidak akan bisa dilakukan sama sekali. Lu Chen menoleh ke Song Man dan berkata begitu. Mengenai kesombongan Ling Chang, Lu Chen mengetahuinya dengan baik, dan terlihat tidak senang, jadi dia hanya membodohi orang ini dan bernegosiasi dengan Song Man secara langsung. Namun, Ling Chang sombong pada orang lain, tapi dia sangat baik pada Ming Yue. Kebaikan Ling Chang kepada Ming Yue sangat berbeda dengan kebaikannya kepada Song Man. Ling Chang dan Song Man memiliki semacam pertukaran kasih sayang. Kebaikan Ling Chang kepada Song Man adalah cinta Ciguo. Terlihat bahwa Ling Chang dan Song Man adalah sepasang kekasih, atau pasangan Tao. Dan kebaikan Ling Chang kepada Ming Yue adalah jenis kesopanan yang meminta kehangatan, seperti halnya kepedulian orang tua terhadap generasi muda. Karena itu, Lu Chen tidak peduli dengan kesombongan Ling Chang. Jika tidak, Lu Chen akan membenci Ling Chang atas segalanya, dan dia pasti bisa membuat Ling Chang memuntahkan darah sebanyak 3 liter. Kalau begitu ayo berlatih terbang, Ling Chang dan aku tidak terburu-buru, dan tidak perlu mengambil formasi teleportasi. Song Man berkata begitu. Apakah kamu takut tidak dapat mengikutinya? Ling Chang tiba-tiba berkata, tidak masalah jika kamu tidak bisa mengikuti, kami akan menunggumu di kapal feri laut terlarang. Bisa, Lu Chen mengangguk dan tidak banyak bicara. Uji kecepatan Anda, kemudian ujilah. Dia juga ingin melihat kecepatan dari Jade Bonsein, seberapa cepat itu. Setelah itu, Lu Chen diam-diam memerintahkan bahwa ketika dia bisa terbang, seorang prajurit veteran Legiun akan membawa seorang prajurit dari ras roh. Bagaimanapun, para pejuang roh itu belum memulihkan alam aslinya, hanya alam kesengsaraan surgawi.
Meskipun semua prajurit ras roh telah menerima manfaat dari Legiun dan mempelajari langkah ringan, karena alam belum dipulihkan, kecepatannya tidak cukup, mereka harus dibawa oleh prajurit veteran Legiun. Adapun Linghua, Xiao Wan baru saja pulih ke alam tubuh emas terhormat, dan Xiao Wan mengajari Lu Chen langkah cahaya kekaisaran padanya, jadi seharusnya tidak ada masalah dalam hal kecepatan. Oleh karena itu, Linghua tidak membutuhkan seseorang untuk menggendongnya, tetapi Lu Chen ingin dia bersamanya. Sepanjang jalan ke timur, terbang lurus, titik akhirnya adalah kapal feri di tepi laut terlarang di Wastelen Timur, Feiyundu. Pada awalnya, Songman dan Ling Chang tidak terbang dengan kekuatan penuh, bahkan melambat, terbang mengelilingi Ming Yue dan Xiao Wan. Alasan kenapa mereka melambat untuk menemani penerbangan adalah karena mereka takut kecepatan Ming Yue dan Xiao Wan akan terlalu lambat untuk mengimbangi ritme mereka. Bagaimanapun, mereka semua adalah orang suci tulang giok, dan tingkat kekuatan mereka jauh lebih tinggi daripada Ming Yue dan Xiao Wan. Dibagi berdasarkan alam yang tidak tepat, mereka 3 alam lebih tinggi dari Ming Yue dan 4 alam lebih tinggi dari Xiao Wan. Setelah mencapai tingkat kehormatan dan bijak, hampir tidak ada perbedaan antara alam kecil, dan kekuatan tingkat yang lebih tinggi sangat bervariasi, yang dapat langsung dibagi menurut alam besar. Apalagi mereka hanya peduli pada Ming Yue dan Xiao Wan, dan tidak peduli dengan orang lain. Terutama Lu Chen, yang hanya setengah langkah di alam pemurnian para dewa, dan termasuk dalam kategori alam Xiantai, alam ini terlalu rendah untuk dilihat. Mereka 8 alam lebih tinggi dari Lu Chen. Bahkan jika Lu Chen memiliki kekuatan bertarung untuk menghancurkan Yang Mulia Qingtian, mereka tetap tidak terlalu memperhatikan Lu Chen. Kekuatan tempur adalah milik kekuatan tempur, sekuat apapun kekuatan tempurnya, itu tidak akan mempengaruhi kecepatan. Kecepatan terkait dengan alam dan kultivasi, dan tidak ada hubungannya dengan kekuatan tempur. Namun begitu penerbangan dimulai, mereka menyadari bahwa wajah mereka telah ditampar. Kecepatan Lu Chen dan seluruh pasukan mengubah persepsi mereka tentang kecepatan. Pertama-tama, kecepatan terbang Ming Yue dan Xiao Wan sangat cepat, benar-benar melebihi kecepatan yang seharusnya mereka miliki di wilayah mereka sendiri. Sekali lagi, kecepatan terbang pasukan kecil itu tidak lambat. Ada beberapa orang yang kecepatannya tidak lebih rendah dari Ming Yue dan Xiao Wan, tetapi sebagian besar prajurit pasukan itu lebih rendah dari Ming Yue dan Xiao Wan, tergantung jauh di belakang, hampir tidak cukup jika Anda bisa mengikuti, Anda tidak akan ketinggalan. Namun, Lu Chen, yang paling diremehkan oleh Song Men dan Ling Chang, adalah yang tercepat di antara mereka. Tidak lama setelah penerbangan, Lu Chen melampaui semua orang. Sosoknya seperti bintang jatuh, dan dia menghilang di hadapannya dalam sekejap. Kecepatan ini, Ling Chang terkejut, menyipitkan matanya, dan pergi mencari Lu Chen. Penglihatannya terkenal bagus, dia bisa melihat sesuatu dalam jarak 100.000 mil, tapi dia tidak bisa melihat sosok Lu Chen. Kecepatan Lu Chen mungkin tidak kalah dengan orang suci bertato tulang. Song Men berkata dengan ragu-ragu. Dia hanya setengah langkah di alam pemurnian para dewa, dan dia hanya di alam negeri dongeng. Bagaimana dia bisa memiliki kecepatan orang suci? Ling Chang sangat bingung, dengan ekspresi bingung di wajahnya. Pernahkah kamu memperhatikan bahwa tidak peduli Lu Chen, Ming Yue, Xiao Wan, atau bahkan anggota pasukan kecil itu, mereka semua menggunakan satu gerakan kaki. Song Men berkata, lagi pula, gerak kaki mereka sangat tinggi, mungkin di atas permukaan tanah. Memang, mereka melakukan gerak kaki yang sama, tidak heran kecepatan mereka begitu cepat. Ling Chang menatap langkah kaki Ming Yue sejenak, dan tiba-tiba menyadari, gerakan kaki tingkat tinggi, sepertinya tingkat menengah, dan agak seperti tingkat rendah. Ling Chang menilai seperti ini karena gerak kaki yang ditampilkan oleh Ming Yue dan yang lainnya memiliki aura tingkat surgawi tingkat menengah, tetapi bukan kecepatan yang seharusnya dimiliki oleh tingkat surgawi tingkat menengah, tetapi lebih cepat daripada tingkat surgawi tingkat rendah. Oleh karena itu, Ling Chang tidak dapat menilai apakah gerak kaki Ming Yue dan yang lainnya adalah peringkat surgawi tingkat menengah atau tingkat rendah. Faktanya, wajar jika Ling Chang tidak bisa menilai langkah-langkah gerak kaki secara akurat. Sebab, Yu Guangbu awalnya adalah gerak kaki tingkat surga tingkat menengah, namun babak kedua hilang. Gerak kaki yang tidak lengkap tidak dapat mencapai kecepatan yang seharusnya. Tetapi langkah-langkah pada langkah Yu Guang tinggi, meskipun hilang dan kecepatannya tidak memenuhi standar, ini lebih cepat daripada langkah-langkah pada langkah yang lebih rendah. Di wilayah Desolation Timur,
tidak ada keterampilan tempur tingkat surga, terutama gerak kaki yang langka. Bahkan benua tengah hanya memiliki sedikit gerak kaki tingkat surga. Dari mana asal gerak kaki tingkat surga mereka? Song Men sangat bingung. Aku juga tidak tahu, ada sedikit trik di sini. Ling Chang mengerutkan kening, ekspresinya sama bingungnya dengan ekspresi Song Men. Jika aku mempelajari gerak kaki tingkat surga, kecepatanku bisa menyaingi raja yang sebenarnya. Saat berbicara, Lu Chen tiba-tiba muncul dari depan, dan dalam sekejap, dia tiba di samping seorang pria berjubah hitam. Pria berkerudung dan jubah hitam di sekujur tubuhnya adalah Linghua. Kenapa kita tidak terbang bersama? Lu Chen memandang Linghua dan berkata sambil tersenyum. Apakah menurutmu aku terbang dengan lambat? Linghua mengangkat kepalanya, menatap Lu Chen dengan matanya yang indah, dan bertanya dengan acuh tak acuh. Tiba-tiba terlintas di benak saya bahwa Anda masih dalam masa pemulihan dan tidak cocok untuk terbang dalam waktu yang lama. Lu Chen menunjuk ke legiun fanatik yang tergantung ribuan mil jauhnya, saya juga membiarkan seseorang membawa ribuan elit Anda, dan penerbangan jangka panjang tidak banyak berpengaruh pada mereka, jadi saya pikir Anda juga membutuhkannya. Seperti mereka, Rajaku, tidak, aku berbeda dari mereka, aku tidak perlu digendong, aku bisa terbang sendiri. Linghua ingin menjadi kuat, jadi dia langsung menolak. Tapi aku membutuhkanmu. Terlepas dari itu, Lu Chen mengulurkan tangan kanannya dan meraih tangan kiri Linghua. Penerbangan ini akan memakan waktu setidaknya 3 hari 3 malam. Jika terus berlanjut, energi sejatiku tidak akan bertahan lama. Aku membutuhkan auramu. Kamu, Linghua mengerutkan kening, tidak tahu harus berkata apa. Terlepas dari apakah yang dikatakan Lu Chen itu benar atau tidak, itu adalah langkah mundur baginya, yang hampir tidak bisa dia tolak. Setelah itu, Lu Chen melihat ke 10 pelayan yang mengikuti Linghua. Aku akan mengambil Linghua dulu, dan kamu akan terbang bersama legiun. Aku akan menunggu semuanya di Feiyundu. 10 pelayan itu menjawab serempak, lalu melambat, menunggu legiun fanatik di belakang terbang, lalu terbang bersama. Lu Chen mengulurkan tangan kirinya dan meraih tangan kanan Waner, kamu dan Ming Yue akan terbang bersamaku. Ya, Tuan Muda. Waner mengangguk dengan cepat, segera mengulurkan tangan kirinya, dan bergabung dengan tangan Ming Yue. Hei ho! Dengan teriakan nyaring, Lu Chen dan para 3 wanita cantik melepaskan langkah cahaya kekaisaran. Mereka mengambil langkah bersama, satu langkah pada jarak 10.000 mil, secepat kilat meteor. Tidak cukup cepat, Lu Chen sedikit mengernyit, kecepatan ketiga wanita cantik itu tidak cukup cepat, jadi dia mengedarkan energi sejati seluruh tubuhnya, menggunakan langkah ringan hingga batasnya, dan menyeret ketiga wanita cantik itu untuk terbang. Satu langkah pada jarak 188.000 mil. Apa yang akan dia lakukan? Song Men melihat keempat sosok yang menghilang di depannya. Sangat terkejut. Kami sedang memeriksa kecepatan Ming Yu dan Xiao Wan. Mengapa dia kembali dan membuat masalah? Lu Chen ini ingin memamerkan kecepatannya di depan kita. Ling Chang mendengus, dan berkata lagi, kecepatannya sangat cepat. Tapi itu dibandingkan dengan orang lain. Dibandingkan dengan Jade Bonsein kita, bisakah dia lebih cepat dari kita?